Halo sahabat movie, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton film dari Gray Movie. Mohon maaf kali ini durasi filmnya lumayan panjang karena Mimin sekaligus membahas kedua filmnya. Film yang akan Mimin ceritain berjudul The Battle Like Changjin yang pertama, dan untuk keduanya berjudul Watergate Bridge. Film epik bersejarah ini menceritakan pertempuran antara tentara Cina yang membantu Korea dengan mengirim pasukan perangnya untuk menolak agresi Amerika Serikat. Selama perang Korea berlangsung di Danau Changjin pada tahun 1950, para pasukan Cina itu dikisahkan tidak makan selama 3 hari, sampai akhirnya amunisi tidak dapat dipasok lagi dengan tepat waktu. Bertepatan dengan itu, beberapa tentara pun banyak yang meninggal dengan kondisi musim dingin yang bersalju. Namun, dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itu, para prajurit bantuan Cina masih sanggup untuk membuat para tentara Amerika kewalahan melawannya. Film ini juga mencerminkan perubahan sejarah Tiongkok dan perwarisan semangat nasional. Diklaim sebagai film termahal, The Battle Like Changjin jadi film ke-24 yang memecahkan rekor box office di tahun 2021 dan juga film terbaik di tahun 2022. Pokoknya buat sahabat movie, Mimin saranin untuk nonton full filmnya karena menurut Mimin ini adalah salah satu film terbaik sekaligus paling apik di tahun 2021 dan juga 2022. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, buat teman-teman boleh dong untuk di-subscribe terlebih dahulu karena satu subscribe itu sangat berarti buat Mimin. Jadi kalau sudah, terima kasih, dan ini dia cerita film The Battle Like Changjin. Di awal cerita, kamera menyorot seorang komandan kompi. Dia bernama Wu Qianli yang baru pulang dari medan tempur. Ia membawa jasad abu adiknya yang gugur saat di medan perang. Di saat Qianli tiba di pinggiran desa, tiba-tiba ada sekelompok anak melempar batu ke arah perahu Qianli. Qianli malah tersenyum karena ia tahu salah satu di antara mereka ternyata adik bungsunya yang bernama Wu Wanli. Itulah momen terberat bagi Qianli ketika ia harus menunjukkan jasad abu adiknya di hadapan orang tuanya. Sudah cukup lama keluarga Qianli secara turun-menurun hidup di atas air. Mereka yang makan bersama dengan penuh rasa duka. Saat itu Qianli berjanji akan membangun tempat tinggal yang layak untuk keluarganya karena ia telah mendapatkan jatah tanah dari pemerintah. Tak lama dari itu, baru saja bertemu keluarga, ia sudah dipanggil oleh markas kesatuan. Sehingga cuti Qianli dibatalkan karena ada perintah darurat yang mengharuskan ia kembali bertugas di esok pagi. Wanli memaksa ingin ikut untuk bertugas dengan kakaknya. Qianli menyampaikan amanat dari mendiang adiknya bahwa Wanli tidak dibolehkan untuk ikut bergabung ke dalam militer. Kemudian kamera memperlihatkan pada tanggal 15 September 1950 di Incheon, Korea. Sejak 7 Juli, Jenderal Amerika MacArthur sebagai pemimpin angkatan laut menyatakan perang terhadap Korea Utara. Dari berbagai sisi, pesawat tempur angkatan udara dan angkatan laut Amerika membombardir seluruh medan musuh sampai rata. In position, target locked. All targets are open. Request action. Di Pulau Wolbido, Incheon, Oliver Smith, Komandan Angkatan Laut Divisi 1, ia orang yang paling berpengaruh dalam misi pertempuran pasukan Amerika. Ia diberi kuasa penuh oleh Jenderal Douglas MacArthur untuk memimpin strategi perang singkat melawan pasukan Cina. MacArthur berpidato bahwa misi merebut kota Seoul dan seluruh Korea adalah hal yang mudah. Ia pastikan hanya dalam waktu singkat mampu ditaklukkan. Dan ini diakhiri pada saat Thanksgiving dan sebelum perayaan Natal dan juga Tahun Baru. It will be over by Thanksgiving. I have my track record. I believe we will succeed. Beijing, 4 Oktober 1950.
Feng Donghai atau Paman Feng. Ia adalah wakil ketua komandan area militer barat laut yang ditunjuk Presiden Mao Zedong sebagai komandan utama pada pasukan relawan rakyat Cina dan juga sebagai komisaris politik akan memimpin operasi besar tersebut. Pak Presiden memutuskan akan membantu Korea Utara dalam pertempuran melawan Amerika Serikat. Karena jika Korea Utara kalah dalam pertempuran, kemungkinan besar negara Cina pun akan terkena dampaknya. Ketika Komandan Feng meninggalkan istana, Aing, putra Mao Zedong, menyatakan dirinya ingin ikut ke medan pertempuran. Namun Komandan Feng tidak mengizinkannya karena Aing adalah satu-satunya yang kini menjadi harapan presiden. Melihat keteguhan sang anak, Mao Zedong mengizinkan putranya itu ikut ke dalam pertempuran. 几十万老百姓的孩子一到命令就上了战场，让他跟你去吧。 Misi selanjutnya, Amerika Serikat akan melancarkan serangan ke sisi barat melintasi paralel ke-38 yang merupakan perbatasan antara Korea dan merebut Pyongyang. Dan pada tanggal 7 Oktober 1950, pasukan Amerika membombardir seluruh area paralel 38. Setelah menyapu bersih seluruh area paralel 38, mereka akan melanjut merebut kota Hungnam dan menuju barat laut ke Sungai Yalu dan akan berakhir di Sungai Changjin. Jenderal Amerika MacArthur dengan rasa percaya diri menganggap pertempuran telah mendekati akhir. Ia ingin segera merencanakan gerakan selanjutnya. Meskipun belum mendapat izin secara resmi dari presiden, MacArthur dengan ambisi akan menghabisi pasukan Cina dengan kekuatan serangan udara. Jenderal Feng mendapatkan berita atas pergerakan cepat Amerika menuju utara. Kelihatannya pasukan Cina telah resmi menjadi target selanjutnya. Jenderal Feng berencana mengumpulkan pasukan di barat depan terlebih dahulu untuk menghadang pasukan Amerika. Di waktu yang sama, Komisi Pusat Militer segera mengirimkan pasukan strategis ke Korea dan menghadang musuh di Danau Changjin bagian barat depan. Sedangkan pasukan relawan Cina masih mempersiapkan diri sebelum maju ke medan pertempuran. Song Silun yang merupakan komandan sekaligus komisaris politik Satuan 9 pada pasukan relawan rakyat Cina, ia berpidato bahwa barusan ada seorang anak yang ingin bergabung masuk ke militer. Ketika ditanya alasannya, si anak itu menjawab bahwa Partai Komunis dan Ketua Mao Zedong telah memberikan tanah kepada ayahnya, namun sekarang Amerika akan merebut tanah mereka. Kata-kata anak tersebut membuat Song Silun termotivasi bagi semua prajurit. Kini Satuan 9 di bawah kepemimpinan Song Silun, mereka akan menuju ke utara melawan agresi Amerika untuk membantu Korea dan mempertahankan negara Cina. Setelah selesai berpidato, ternyata anak yang diceritakan Song Silun adalah Wan Li, adik kandung Qian Li. Qian Li kaget adiknya nekat masuk militer tanpa seizinnya. Meskipun kesal, Qian Li terpaksa harus merelakan keadaan adiknya menjadi anak buahnya. Tibalah waktunya seluruh prajurit memasuki gerbong kereta api untuk memulai perjalanan panjang menuju medan perang. Di dalam gerbong, Qian Li memperkenalkan adiknya kepada Paman Lei dan juga Yu Chong. Pada saat itu, Yu Chong ngisengin Wan Li karena tingkahnya yang masih kanak-anakan dan selalu memasang wajah yang menyebalkan. Di ujung lorong, Qian Li sedang mengobrol dengan Mei Zeng, salah satu teman seperjuangan. Sudah beberapa kali mereka menjalankan misi bersama-sama dalam satu kompi. Tak lama kemudian, Qian Li mengetahui adiknya sedang dibully dan Wan Li mengadu sama kakaknya. Qian Li diberi pengertian. Ia harus belajar kuat jika ingin menjadi seorang prajurit. Dan Qian Li mengajak semua orang untuk mengadakan upacara pembukuan bagi adiknya sebagai anggota baru mereka. Dalam acara tersebut, satu persatu disuruh menceritakan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit. Lalu Mei Zeng memberitahu bahwa Wan Li kini menjadi anggota prajurit yang ke-677. Kemudian satu persatu mereka menyebutkan nomor keanggotaannya masing-masing. Hingga giliran Wan Li yang akan menyebutkan nomor keanggotaannya, ia malah kebingungan. Hal itu membuat Qian Li marah dan ia tidak mengizinkan adiknya itu untuk membawa senjata. Sehingga Wan Li memberontak dan ingin keluar dari kereta. Untungnya, dua prajurit langsung menahan tindakan Wan Li.
行，老子走。 Kini para pejuang telah sampai di stasiun Jian, timur perbatasan Cina. Kompi Gabungan 7 resmi mendapat perintah mengirimkan 20 radio transmitter ke Korea. Lalu di sana mereka akan diberitahu misi selanjutnya. Tak lama dari situ, ada pesawat pengintai Amerika lewat, membuat semua orang panik dan langsung bergegas masuk ke dalam gerbong kereta api. Dan warga setempat berbaik hati melemparkan baju hangat ke mereka. Di tengah perjalanan, kereta api berhenti di dekat jembatan Sungai Yalu, perbatasan antara Cina dan Korea. Mereka harus istirahat selama 30 menit dikarenakan ada perbaikan rel yang masih belum selesai. Di waktu itu, Qianli melihat komandan batalion 3 yang bernama Tan Jiwei, yang dulu pernah menjadi rekannya sekaligus sahabat dari Mandiang, adik Qianli. Hao Shen, seorang prajurit yang seumuran dengan Wan Li, mengajaknya main ke atas gerbong. Dan di waktu bersamaan, tiba-tiba terdengar dari jauh suara deru mesin pesawat tempur Amerika. Ketika pesawat itu mulai mendekat, mereka langsung membombardir kawasannya. Para prajurit panik, mereka masuk gerbong untuk mengambil barang dan alat tempur sebisa mungkin sebelum pesawat Amerika kembali membombardir area mereka. Kini mereka terjebak dan diintai pesawat tempur Amerika. Untungnya, radio transmitter dan jurusan D masih bisa selamat. Namun, sedikitnya pepohonan membuat mereka sulit mencari tempat persembunyian. Mereka harus menyeberangi sungai sebelum pesawat Amerika berpatroli. Di tengah perjalanan, mereka disungguhkan untuk berjalan di atas bebatuan yang terbentang luas. Qianli memerintahkan setiap peleton harus melanjutkan perjalanan dengan formasi tempur 466. Yang terpenting, mereka harus lindungi radio transmitter dan jurusan D di tengah peleton 2 dan 3. Belum sempat menyeberang, pesawat Amerika Serikat sudah berpatroli kembali menuju area. Tidak ada jalan lain, semua pasukan tiarap berkamuflase di antara bebatuan. Meskipun pilot Amerika tidak berhasil mendeteksi keberadaan pasukan Cina, mereka berputar balik dan melepaskan tembakan secara random ke arah bebatuan. Selesai melepaskan tembakan, pesawat Amerika lalu pergi dari area itu. Sebagian besar pasukan Cina harus tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di malam harinya, Wan Li terkena mental. Ia syok dikarenakan untuk pertama kalinya harus menyaksikan kematian di tengah pertempuran. Dan juga ia menyaksikan tubuh Xiao Shen yang hancur lebur tepat di sampingnya. Kini posisi mereka telah mencapai pegunungan Nangnim. Pesawat Amerika terus berusaha mendeteksi transmisi radio mereka. Anehnya, tidak ada sedikit pun tanda, mengingat pasukan Cina telah terjebak dan sudah pasti saling berkomunikasi dengan divisi lain. Komandan Smith penasaran dan terus menyisir area pegunungan Nangnim. Ia meminta pilot untuk terbang lebih rendah agar ia dapat memantau pergerakan musuh. Ternyata, seluruh pasukan Cina bersembunyi di balik salju. Di malam hari, barulah mereka melanjutkan perjalanan dan sudah sampai di lokasi dituju. Saat itu Qianli mendeteksi adanya tembakan dari lokasi itu. Setelah diperiksa, ternyata tentara Amerika menyerang tentara Cina. Qianli harus segera membantu karena pasukannya sedang terpojok oleh tentara Amerika. Ia pecah prajurit menjadi dua. Kelompok satu melanjutkan perjalanan membawa radio transmitter ke Tang Yuzhong, sedangkan sisanya akan membantu bertempur. Ping He, si penembak jitu, telah memasuki benteng, siap membidik tas dinamit yang akan diluncurkan dari atas bukit, sehingga pertempuran sengit pun dimulai.
Serangan kejutan itu membuat tentara Amerika getar-getir keluar dari benteng pertahanannya. Salah satu anggota dari divisi lain itu memberitahu Qian Li bahwa misi mereka adalah meledakkan menara sinyal Amerika untuk memutuskan koneksi antara garis depan Amerika dan markasnya yang berada di Danau Changjin. Paman Lei bertugas memimpin kelompok pembawa radio transmitter. Saat itu ternyata Wan Li tidak memasuki barisan Paman Lei. Ia malah ikut bertempur mengikuti kakaknya. Mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun mereka tiba-tiba melihat bala bantuan tentara Amerika berdatangan. Terpaksa Paman Lei harus menghalau mereka di tengah jalan dan mengirim satu tim mengawal radio transmitter dan jurusan D untuk terus bergerak. Kini posisi Wan Li sedang berada dalam bahaya. Ia berusaha menolong prajurit menyeretnya ke tempat aman. Dikarenakan usahanya sia-sia, ia kembali berlari dari tembakan para tentara Amerika. Ping He menaiki bukit yang lebih tinggi agar leluasa membidik target. Namun ia malah diberendel dengan senjata mesin hingga Ping He kewalahan. Kelompok Paman Lei mulai meluncurkan mortar sehingga sebagian besar pasukan Amerika berhasil dibantai. Di tengah itu, Paman Lei perintahkan semuanya untuk memancing musuh agar naik ke atas bukit. Di bawah, Wan Li semakin berulah karena larinya sangat cepat. Ia nekat lari ke arah Qian Li dan nyaris terkena tembak. Kemudian Qian Li dan Chong Rong menerobos masuk ke dalam pondok dan membantai musuh dalam jarak dekat. Dalam kondisi genting, Wan Li datang, namun ia malah kebingungan menyaksikan Chong Rong dan kakaknya tengah berada di ujung maut. Di tengah kebingungannya, Wan Li berhadapan dengan salah satu tentara Amerika yang datang. Melihat itu, Qian Li berusaha keras kuat tenaganya hingga ia berhasil mendorong pistol ke arah Wan Li. Melihat beberapa tentara Amerika yang akan datang, Wan Li melemparkan bom. Namun bom itu malah dilempar balik. Melihat itu, Qian Li mengambil kesempatan untuk membunuh lawannya. Tidak mau menyerah, tentara Amerika serang kembali dengan senjata tank. Qian Li menyuruh adiknya tetap di dalam pondok dengan dibekali beberapa bom. Kemudian ia dan Chong Rong keluar berlindung di balik bongkahan besi. Melihat kakaknya dalam kesulitan, tergeraklah inisiatif Wan Li untuk melemparkan bom. Namun bom yang ia lempar meledak di udara. Chong Rong menyuruhnya lagi melempar dengan hitungan ketiga, dan Wan Li berhasil melumpuhkannya. Ping He berhasil melumpuhkan sniper musuh yang berada di atas benteng tertinggi. Ketika Qian Li tengah bersiap membawa tas dinamit untuk menghancurkan menara, tank musuh datang menggempurnya. Tank musuh ingin melindas Qian Li dan Wan Li terus menerobos hancurkan bangunan sekitar. Ternyata mereka akan kedatangan lagi 2 tank Amerika dan puluhan infanteri yang sedang menuju medan tempur. Demi menyimbangi lawan, Chong Rong dituntut menaiki tank yang masih berfungsi agar dapat bertempur kembali. Setelah Chong Rong dan Qian Li menaiki tank dan mulai menggempur tank musuh, sayangnya mereka salah posisi dan berhenti di ujung bukit sehingga mereka terperosok ke bawah.
Tidak sampai di sana, ternyata tank musuh menyusul ikut turun sehingga saling menembak satu sama. Tembakan Qianli tepat sasaran. Di tempat kelompok Paman Lei, Amerika berhasil terpancing ke atas bukit. Setelah Paman Lei meniupkan fluid, di sanalah seluruh pasukan mulai membantai tentara Amerika. Setelah terdesak, sebagian lagi berusaha kabur namun tidak segampang itu. Strategi Paman Lei berhasil mengepung mereka dan dilanjut membantai tanpa sisa. Terakhir, dihancurkanlah menara sinyal Amerika dan itu pertanda bahwa misi mereka selesai. Setelah menelusuri perjalanan panjang, akhirnya pasukan Kompi Gabungan 7 yang dipimpin Qianli berhasil mengantarkan 12 radio transmitter dan 4 jurusan di ke hadapan perwira tinggi. Di sana mereka mendapatkan pengobatan dan makanan. Di sana juga ada Aing, putra dari ketua Mao Zedong. Ia menghampiri Qianli dan memberi kabar bahwa misi Kompi Gabungan 7 belum berakhir. Kali ini mereka semua diperintahkan pergi ke dataran tinggi 110 di Xinhung di Danau Changjin. Misi kali ini akan jauh lebih menyiksa. Mereka harus menelusuri gunung es dengan cuaca yang sangat ekstrim. Markas Satuan 9 Garis Depan, Cheng Fangdong, Korea. Komandan Song Silun telah mengetahui bahwa kondisi prajurit kini sedang berada di tengah kelaparan dan juga kedinginan. Ia memerintahkan anak buahnya mencari cara untuk mengirimkan seragam hangat kepada unit garis depan secepatnya. Jika terlambat, kemungkinan para tentara akan mati membuku di tengah medan perang. Tanggal 23 November 1950, seluruh tentara Amerika berpesta pora merayakan hari Thanksgiving. Makanan mewah melimpah ruah dihidangkan bagi para pejuang Amerika. Sedangkan di sisi lain, pasukan Cina menderita kedinginan dan kelaparan. Mereka hanya memakan kentang rebus yang sudah membuku. Gigi Wanli patah saat menggigit kentang beku. Paman Lei berbaik hati memberikan kentangnya yang hampir membuku kepada Wanli. Di tengah pesta, Jenderal Smith mendapatkan laporan bahwa pilot mulai kesulitan mendeteksi keberadaan musuh dan selalu terjadi gangguan sinyal di sekitar Taiyudong, tempat perwira tinggi berada. Secara otomatis Taiyudong menjadi sasaran berikutnya. Semua kru panik bergegas pergi meninggalkan markas demi menyelamatkan radio transmitter dan juru sandi. Mereka menuju ke bunker untuk berlindung dari serangan udara Amerika. Saat itu, Aing malah kembali lagi ke dalam ruangan demi menyelamatkan peta yang masih menempel di dinding. Sayangnya, Aing tidak berhasil lolos di tengah ledakan dahsyat. Proceed with the mission. Atas kejadian itu, Mao Zedong sangat terpukul mengetahui kini putranya telah gugur. Paman Feng turunkan perintah kepada Komandan Song Silun untuk bersiap melakukan serangan besar-besaran di Danau Changjin pada tanggal 27 November pukul 16.30. Di malam hari sudah dipastikan suhu akan mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Kini yang dihadapi pasukan tidak hanya melawan tentara Amerika, mereka juga harus melawan kekuatan alam. Danau Changjin timur depan, Divisi Infanteri 7 Amerika tengah bersiap memposisikan alat tempur. Komisi 9 pasukan relawan di bawah pimpinan Komandan Tai Jiwei berada di sisi balik bukit sedang menunggu kode penyerangan. Begitu juga dengan Kompi Gabungan 7 yang dikomandai Qianli, sama-sama sedang menunggu kode penyerangan. Sambil menunggu, tiba-tiba Qianli menceritakan kematian adiknya sewaktu bertempur di medan perang. Ia tewas terkena bom hingga sebagian tubuhnya hancur. Dalam kondisi sekarat, adiknya waktu itu meminta Qianli untuk menembaknya agar mempercepat kematiannya. Di momen ini, Qianli meminta Wanli agar tidak jauh darinya. Jika nasibnya seperti almarhum adiknya, ia ingin diperlakukan hal yang sama.
大没了，我抱着他，搁他嘴唇儿。 26 November 1950, Kompi 9 telah mendapatkan gambaran setiap posisi musuh. Tan Ji-wei mengetahui bahwa Amerika memiliki pasukan yang dinamai Beruang Kutub yang pernah bertempur di Siberia dalam Perang Dunia ke-1. Diperkirakan pasukan Beruang Kutub akan diposisikan di dataran tinggi. Di malam hari, Qianli mengajak seluruh pasukan pindah ke dataran tinggi 110 sebelum matahari terbit. Tanggal 27 November 1950, Komandan Sung Silun turunkan perintah penyerangan umum 5 menit lagi. Setelah semua di posisi masing-masing, penyerangan besar-besaran pun dimulai. Dalam situasi mengerikan ini, Qianli membakar tas dinamit lalu diluncurkan ke bawah kemudian meledakkannya. Barulah tim yang lain melakukan penyerangan maju menerobos ke area musuh. Mei Sheng mengambil posisi di bawah truk pengangkut amunisi untuk menempelkan bom. Kini penyerangan pasukan Cina dihalau senjata mesin, sehingga Qianli perintahkan untuk mundur dan berlindung di bawah parit. Paman Lei berusaha meluncurkan mortar ke arah si penembak agar pasukan Qianli dapat melanjutkan kembali penyerangannya. Setelah markas berhasil dikepung, Amerika kerahkan tank dalam upaya mempertahankan areanya. Kompi 9 terkena serangan brutal dan Ji-wei memerintahkan pasukannya mulai berpencar. Namun kondisi semakin genting hingga ia nyaris terbunuh. Mei Sheng melihat banyaknya truk pengangkut infanteri Amerika menuju ke Kompi 7, sehingga ia nekat melakukan serangan sambil mengendarai mobil dan menjatuhkan bom ke arah truk musuh. Tidak hanya Mei Sheng, Qianli dan prajurit lainnya berani menerobos naik ke atas tank dan melakukan serangan jarak dekat. Mei Sheng keluar dari mobil setelah mengaktifkan sisa bomnya sehingga dapat menghancurkan 2 tank sekaligus. Pasukan Amerika semakin terdesak. Mereka berusaha melarikan diri dari medan pertempuran, namun terus digempur senjata hingga mereka sulit meloloskan diri.
berhasil menembak Komandan Alan, Wan Li datang dan hendak menghabisinya. Namun Qian Li menahan Wan Li dan membiarkan si Komandan Alan sekarat sampai menemui ajalnya. Di area markas besar Amerika, Jenderal Smith segera mengirimkan bala bantuan setelah mengetahui pasukannya mundur darurat. Sayangnya, seluruh pasukan Cina tidak mengetahui rencana Amerika bahwa pertempuran belum berakhir. Hingga terjadi kepanikan di saat deru mesin pesawat tempur mulai datang. Tan Jiwei diikuti Ping He berlari ke arah bukit sambil membawa bazooka. Setelah pesawat musuh luncurkan roket, Tan Jiwei berhasil membazoka pesawat itu. Namun itu bukanlah serangan akhir. Roket yang sempat diluncurkan mengeluarkan asap merah dijadikan sebagai koordinat bagi pesawat tempur Amerika. Paman Lei nekat mendekati sumber asap merah, kemudian ia membawa ke atas mobil dan menjauhkannya dari kawasan hingga ia benar-benar berada dalam bahaya besar. Di tengah perjalanan, ia keracunan asap tersebut. Qian Li beserta yang lain datang membantu Paman Lei. Namun semuanya terlambat, itu akan menjadi momen terakhir perjuangan Paman Lei. Qian Li merasa berat memasukkan nama Paman Lei ke dalam daftar prajurit yang telah gugur. Di area bandara Amerika di Hagaguri, pasukan Amerika mundur besar-besaran. Ternyata, Kompi 3 Divisi 58, pasukan relawan Cina telah berhasil menggempur kawasan tersebut. Meskipun pada akhirnya dapat dikalahkan oleh Amerika, tetap saja Amerika memilih mundur karena mereka menyadari pasukan Cina lebih memiliki jiwa tempur yang tak mengenal rasa takut. Sebagian pasukan Amerika mundur menuju dermaga Hungnam bersama Jenderal Smith. Di tengah perjalanan, Jenderal Smith menyaksikan hal yang membuat hatinya bergetar, di mana saat itu ia melihat para pejuang relawan Cina yang telah mati membeku dalam posisi siaga menunggu musuh tiba. Jenderal Smith memberikan penghormatan dan ia tidak malu mengakui bahwa pertempuran melawan prajurit Cina dengan kegigihan kuat, maka musuhnya tidak akan ditakdirkan untuk menang. Fighting against men with such strong will like this, we were not ordained to win. 105.000 tentara Amerika Satuan 10 dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Pertempuran Danau Changjin memberikan contoh sempurna karena menumpas satu resimen bala bantuan Amerika. Selama perang melawan agresi Amerika dan membantu Korea, menyebabkan pasukan Amerika di Timur Depan melakukan tindakan mundur terbesar dalam sejarah satuan marinir. Di Timur Depan, selama pertempuran Danau Changjin, para tentara pemberani mampu menghancurkan sepenuhnya kesombongan rencana MacArthur yang telah menyepelekan pasukan Cina. Lebih dari 197.000 rakyat Cina mengorbankan nyawa selama perang berlangsung. Sebenarnya ini bukanlah merupakan sebuah akhir, ternyata perang belum usai. Komandan Song Silun memerintahkan untuk menghadang mundur musuhnya. Kompi Gabungan 7 yang dikomandoi Qian Li terpilih menjalankan misi tersebut untuk mencegah pasukan musuh yang dipimpin oleh Smith kabur menggunakan pesawat. Dan di Battle of Lake Changjin bagian kedua baru dimulai. Setelah berhasil mendapatkan kembali Danau Changjin, semua dari kesatuan batalion bersatu di tempat itu. Pasukan yang dipimpin Qian Li semakin mendekati target dan posisi mereka sekarang hanya berjarak 12 km dari lapangan udara Hanganguri.
pasukan mereka bertemu dengan pasukan artileri yang sama-sama ditugaskan dalam misi penghancuran tersebut. Di saat itu Qianli bertemu dengan sahabatnya bernama Jiang, komandan batalion artileri. Di momen ini, Jiang menanyakan keberadaan Paman Lei. Tanpa menjawab, Qianli hanya memperlihatkan wajah sedihnya. Kemudian Qianli berkata, Jiang harus membombardir mereka semua. Grup serangan pengangkut Amerika di Laut Jepang, 12 pesawat tempur menjalankan misinya untuk membombardir Hagaguri. Bertepatan dengan itu, pasukan gabungan 7 berposisi di belakang melihat pesawat tempur Amerika menuju ke arah mereka. Qianli menyuruh semua prajuritnya untuk berpencar dan berlindung. Save the GP. Strike. Proceed. Beruntungnya, tidak ada satupun pasukan mereka yang gugur dalam gempuran tersebut. Di sini Qianli merasa bingung, kenapa pesawat Amerika tidak menjatuhkan bom ke arah mereka. Ternyata target pesawat itu bukan mereka, melainkan batalion artileri yang sudah berada di depan. Atas serangan itu membuat perlengkapan artileri mereka rusak parah. Qianli yang sudah sampai menyusul menanyakan apakah pasukan artileri banyak yang tewas. Bukannya mengkhawatirkan prajuritnya, Jiang malah lebih mengkhawatirkan mortar yang dia bawa hancur sebelum digunakan. Qianli yang kesal dengan tingkah Jiang, ia memberikan pistol dan berjanji akan merebut mortar dari pasukan musuh. Jiang yang melihat pasukan Qianli bersemangat ke medan tempur, dengan seketika itu pula Jiang memberikan semangat para pasukannya. Setibanya mereka di Hagaguri, tempat pertahanan pasukan Amerika, tanpa rasa takut, semua pasukan Cina maju dan perang dahsyat pun terjadi lagi. Qianli dengan para pasukannya yang gagah berani bertempur habis-habisan tanpa rasa takut sedikit pun berhasil membantai semua pasukan musuh dan mengambil alih semua artileri di garis depan pertahanan lapangan Hagaguri. Qianli telah menepati janjinya pada Jiang untuk mendapatkan artileri. Kemudian Qianli bergerak maju bersama pasukannya menyerbu lapangan udara Hagaguri. Dengan bantuan pasukan artileri Jiang yang baru saja mereka dapatkan, maka pertempuran itu berlangsung sengit. Banyak korban dari pihak musuh berjatuhan dan tank-tank banyak yang hancur. Serta pesawat yang ada di sana ikut hancur akibat tembakan artileri Jiang, hingga para musuh kewalahan menghadapi kedua pasukan Cina itu. Komandan Smith yang menyaksikan para prajuritnya digempur habis-habisan menghubungi Sang Jenderal MacArthur untuk meminta izin menarik pasukannya dari lapangan udara Hagaguri. Namun Sang Jenderal malah memarahi Komandan Smith dengan mengatakan apabila Smith menarik mundur pasukannya, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Komandan Smith pun dengan amarahnya menutup telepon itu dan ia lebih memilih menentang perintah dari Sang Jenderal, lalu menarik mundur semua pasukannya. Di markas Satuan 9 Garis Depan, Chengfangdong, Korea, para petinggi berkumpul untuk mendengar laporan dari prajuritnya yang mengatakan bahwa Smith melarikan diri dengan pasukan yang tersisa menuju pelabuhan Hungnam lewat jembatan Sumun. Sehingga mereka sepakat untuk mengirim pasukan agar menghancurkan jembatan Sumun supaya pihak musuh tidak bisa kabur dan mendatangkan bala bantuan. Dan misi itu diberikan kepada pasukan Kompi Gabungan 9 dan dibantu oleh pasukan Kompi Gabungan 7 yang dipimpin oleh Qianli. Sedangkan di Kompi 7, para peleton melaporkan jumlah korban yang gugur akibat pertempuran barusan. Mereka satu persatu menyerahkan lencana prajurit yang gugur kepada Qianli. Ada sekitar 78 orang prajurit yang gugur,
dan Qianli menyimpan semua lencana prajurit yang gugur, dan kemudian ia membuat gumpalan salju dan meletakkan sebatang rokok di atasnya sebagai tanda penghormatan. Zhang Jue yang tergabung dalam Kompi 7 menerima perintah dari komandan militer Korea melalui alat komunikasi mereka. Perintah itu adalah untuk menyerbu pasukan musuh yang berada di jembatan Sumun dan harus menghancurkan jembatan tersebut agar pihak musuh tidak bisa melewati jalur itu. Di sisi lain, tepatnya di Gedung Putih Washington, Presiden Amerika bernama Harry S. Truman sedang membaca surat kabar yang dikirim Jenderal MacArthur untuk meminta izin menggunakan bom atom dalam menghadapi pasukan Cina. Namun, sang presiden dalam wawancaranya dengan wartawan mengatakan tidak akan memberi izin jika tidak mendapat persetujuan dari PBB. Kini, Kompi 7 bergerak menuju jembatan Sumun dengan cuaca yang cukup ekstrim. Namun cuaca itu tidak menyurutkan semangat para pasukan. Walaupun ada salah satu prajurit yang terperosok akibat pandangan mata yang kabur oleh salju dan tiupan angin. Mereka tetap maju sesuai perintah dan pada akhirnya mereka sampai di jembatan Sumun. Di sana mereka melihat pertempuran sengit para pasukan Kompi 9 yang tiba lebih dulu. Tidak mau diam saja, Qianli dan pasukannya langsung ikut tempur membantu Kompi 9. Karena medan tempur itu lebih curam ke arah pasukan Kompi 7 dan Kompi 9, maka pasukan musuh lebih leluasa menggempur mereka dengan senjata mesin. Posisi yang tidak memungkinkan ini, Qianli menyuruh seluruh pasukan untuk mundur kembali. Setelah melewati serangkaian pertempuran, di pagi harinya mereka beristirahat dan membagi satu kaleng kacang yang sudah membeku. Wan Li yang melihat temannya terluka parah akibat pertempuran tadi malam, ia berusaha sebisa mungkin untuk menolongnya. Tapi usaha Wan Li sia-sia. Belum sempat beristirahat lebih lama, tiba-tiba pesawat musuh datang dan membombardir di area persembunyian mereka. Bom tersebut membuat es yang ada di sana mencair begitu saja dan menyapu sebagian prajurit yang tidak dapat bersembunyi. Tidak ingin berlama-lama dalam kondisi yang sulit, maka Kompi 7 menanyakan kepada komandan Kompi 9 tentang bagaimana mereka melakukan serangan tadi malam. Komandan Kompi 9 yang dipimpin oleh Tan Jiwei memberitahu strategi yang mereka gunakan, di mana Kompi 9 membagi pasukan menjadi 4 peleton. Peleton 1 membuat serangan pengalihan di sisi utara jembatan. Upaya itu membuat formasi musuh jadi kacau. Kemudian peleton 2 melakukan penyusupan di sisi selatan dengan berpura-pura sebagai prajurit musuh yang terluka. Peleton 3 dan 4 melindungi kedua peleton dengan cara menerobos pasukan musuh. Namun peleton 2 diketahui musuh sehingga hanya bisa meledakkan sedikit bagian jembatan Sumun. Di saat tentara Amerika sedang sibuk memperbaiki jembatan Sumun yang rusak, seorang pengintai dari Kompi 9 kembali dengan keadaan baik dan melaporkan posisi pasti pasukan musuh dengan peta yang dia buat sesuai pengamatannya. Sambil berdiskusi untuk melancarkan serangan dan berencana untuk menangkap pimpinan musuh hidup-hidup, namun rencana itu diragukan prajurit lainnya karena menyadari bahwa pasukan mereka hanya memiliki 10 kantong dinamit dan 2 batang bazooka. Sedangkan di pihak musuh, mereka memiliki peluru kariben jenis vertikal sebanyak 5.000, granat tangan jenis MK2 sebanyak 500, mortar berjarak 60 meter sebanyak 6 batang, dan senapan mesin ada 2 buah. Jelas ini adalah pertempuran yang tidak seimbang, akan tetapi demi membela tanah air dan sumpah setia sebagai seorang prajurit, mereka tidak boleh menyerah sebelum pertempuran. Maka mereka semua sepakat untuk melakukan penyerangan. Namun belum sempat selesai diskusi, tiba-tiba Komandan Tan Jiwei terjatuh dari tempatnya dan gugur di hari itu juga karena tembakan dari pertempuran tadi malam. Dengan tekad yang sudah bulat, kedua kompi bersatu sambil memberikan penghormatan terakhir kepada negaranya. Maka sore itu mereka berkumpul dan memberi hormat ke arah negara Cina. Malamnya, pecahlah pertempuran kedua di jembatan Sumun. Sebelum melakukan penyerangan, mereka mengatur strategi yang sudah direncanakan. Pasukan mereka tetap dibagi 4 peleton.
Hanya saja jumlah setiap pelotonnya menjadi bertambah karena 2 kompi menjadi 1. Ada yang berposisi dari depan pasukan musuh yang mereka bagi lagi menjadi 2 pasukan, dan lainnya masuk ke dalam pipa yang menembus ruang tengah jembatan sumun. Sedangkan lainnya di sisi kiri dan kanan pasukan musuh, kemudian 1 pasukan berposisi di belakang atas bukit. Pertempuran dimulai ketika Wan Li melempar granat ke arah benteng pertahanan tentara Jerman. Tiga prajurit berhasil masuk melalui pipa di ruangan pompa. Tidak ada satupun tentara Amerika yang berjaga sehingga Yong Yi memberi pertanda untuk masuk melalui pipa. Tentara Amerika yang berada di luar ditugaskan beberapa prajurit untuk mengecek situasi di dalam ruangan pompa. Sesampai di ruangan, mereka melihat hancurnya ujung pipa dan melempar granat ke dalam. Yong Yi yang melihat itu langsung memberi peringatan, namun sayangnya granat tersebut sudah mendekati mereka. Salah satu prajurit mengorbankan nyawanya menutupi granat itu dengan badannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Sung He dengan terpaksa meluncurkan bazooka ke ujung lorong. Dengan tepat waktu, Sung He berhasil menghentikan granat yang hendak dilempar oleh tentara Amerika. Video. Namun baku hantam masih tetap berlangsung di dalam ruangan. Yong Ying yang terluka parah masih harus berhadapan dengan tentara Amerika. Sung He yang sudah memasuki ruangan pompa, ia melihat Yong Yi terbunuh dengan sebuah obeng menancap di kepalanya. Di luar, para pasukan Cina masih bertempur dengan sengit. Mereka masih dihadang dengan artileri Amerika. Qian Li yang berada di atas bukit menyuruh prajurit untuk bersiap menyerang. Qian Li sendiri akan turun untuk menangkap komandan tentara Amerika. Komandan Amerika yang ada di dalam memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan bom yang ada di ruangan itu. Setelah bom diaktifkan, ternyata Qian Li sudah berada di depan ruangan. Qian Li menanyakan keberadaan komandan mereka, namun karena bahasa yang berbeda dan tidak ada yang mengerti, akhirnya bom yang diaktifkan tadi meledak dan membuat semua terpental cukup jauh. Ping He dan prajuritnya terpojok di bagian sisi kanan. Mereka terus dibazooka dan dimortar oleh musuh. Ping He memberi koordinat peluncuran mortar kepada pasukan artileri untuk melepaskan tembakan ke arah 15 derajat 140 meter ke depan. Setelah tepat sasaran, akhirnya Ping He dan lainnya menyerang maju dan akan memasuki jalur tembok jembatan sumun. Setelah musuh benteng pertahanan ditumbangkan, Ping He memberi aba-aba untuk prajurit lainnya maju. Prajurit yang berada di atas bukit kini memasuki markas Amerika. Di sana mereka malah terpojok dan mendapat serangan dari berbagai arah. Wan Li yang melihat senjata mesin dari bawah, ia bertekad untuk menghabisinya. Namun usahanya sia-sia dikarenakan terlalu banyak tembakan ke arahnya. Saat itu sniper dari tentara Amerika sudah membidik Wan Li. Namun untung saja Chong Rong menarik Wan Li sehingga Chong Rong terkena tembakan. Wan Li tidak bisa berbuat banyak karena ia masih terus ditembak dari menara pertahanan Amerika. Tentara Amerika yang kewalahan meminta bantuan tambahan. Kini bala bantuan dalam perjalanan dan sudah memasuki wilayah pertempuran. Ping He dan prajuritnya baru saja berhasil memasuki tempat persenjataan, malah harus menerima tembakan dari tank. Melihat itu, Ping He menyuruh anak buahnya meniupkan peluit dan itu petanda bahwa serangan besar-besaran akan dimulai.
Pasukan yang berada di posisi kiri yang dipimpin oleh Chang Gui tidak bisa hanya dia melihat tank itu, mereka harus menghancurkannya. Di sisi lain, Wan Li berencana meledakkan menara itu, tapi tanpa diduga ia harus berlawanan dengan pria berbadan besar. Ketika Wan Li nyaris terbunuh, Qianli datang dan menodongkan pistol ke kepalanya. Namun karena kunci granat itu sudah terbuka, Wan Li langsung menaruh granat itu ke dalam jaket si pria. Melihat topi itu, ternyata pria yang barusan dia bunuh adalah komandan yang ingin mereka tangkap hidup-hidup. Chang Gui dan prajuritnya masih bertempur dengan tank Amerika. Mereka berhasil mendekati tembok jembatan, namun disayangkan 3 prajurit tentara Amerika sudah bersiap melepaskan pelontar api, sehingga beberapa prajurit Chang Gui terbakar hidup-hidup. Pasukan Ping He meluncurkan bazooka beberapa kali ke arah tank, namun tank itu tetap masih utuh. Chang Gui yang terpojok masih bertahan di sana. Untungnya prajurit pelontar api itu berhasil dimusnahkan akibat kebocoran tong minyak. Di dalam ruangan pompa, Sung He dan ketiga anggotanya masih baku hantam dengan tentara Amerika yang menyerang dari atas atap. Mereka tidak bisa melakukan banyak gerak karena situasi mereka sangat terpojok. Tank yang belum juga hancur membuat mereka kewalahan. Ping He dan prajurit lainnya menyiapkan bazooka Amerika dan siap meluncurkan tembakan. Namun tembakan itu tidak bisa menghancurkan tank tersebut dan mereka malah mendapat serangan balik. Sung He yang mendengar suara tembakan tank, ia meminta salah satu prajuritnya untuk menembak secara beruntun ke arah atap. Sedangkan mereka mencoba mengambil posisi untuk membazoka tank dari balik tembok. Namun sayangnya bidikan mereka tak tepat sasaran. Di samping itu juga salah satu prajuritnya gugur terkena tembakan, sehingga mereka kini lebih terpojok di bawah meja baja. Di luar ternyata Chong Rong belum mati, namun ia masih menjadi sasaran bidik sniper. Ia melihat temannya memberitahu bahwa sniper masih membidiknya, maka dari itu ia berpura-pura mati. Di saat si sniper lalai, Chong Rong langsung ditarik oleh Qianli dan Wan Li, dan mereka bertiga menuju jembatan Sumun. Dari atas mereka melihat para tentara Jerman menembak secara beruntun ke dalam ruangan pompa. Qianli meminta Chong Rong dan Wan Li ke selatan untuk membantu yang lain, sedangkan ia akan menyerang tentara Amerika itu. Sung He melihat komandannya itu jatuh di bawah. Tak lama dari situ, Sung He berhadapan dengan tentara Amerika berbadan besar. Ia dihajar habis-habisan sampai akhirnya perutnya ditusuk dan badannya ditancapkan ke potongan besi tajam. Qianli berusaha lebih cepat naik untuk menolongnya dan berhasil membunuh pria itu. Namun kaki Qianli tersangkut di tumpukan besi sehingga ia kesulitan keluar dari sana. Sedangkan Lai Li bertekad meledakkan tank itu dengan dinamit yang ia pegang. Heroiknya lagi, Lai Li mengorbankan nyawanya walaupun bom dinamit itu belum sempat berada di dekat tank. Begitu juga dengan Sung He yang sudah terluka parah. Ia mengambil bom dinamit itu dan meletakkan di bawah tank. Dan paling parahnya lagi, sebagian tubuhnya dilindas sampai merata. Qianli melihat Sung He hampir habis terlindas. Tidak banyak yang bisa dilakukan Qianli. Namun dari senyuman Sung He, Qianli tahu apa maksud dari senyuman itu. Dengan berat hati dan penuh rasa sedih, Qianli langsung menembak dinamit itu sehingga tank dan sebagian jembatan hancur bersama Sung He. Melihat ledakan itu, misi tentara Cina berhasil dijalankan. Qianli yang terkena ledakan, ia malah tertimpa puing-puing besi yang runtuh. Kakinya tertusuk sebatang besi sehingga ia kesulitan melepaskan diri dari sana. Bertepatan itu pula, Qianli mendengar radio berbunyi dan mendapat kabar bahwa Komandan Smith akan mengirim bala bantuan lebih banyak lagi ke area jembatan Sumun untuk melakukan serangan balik terhadap tentara Cina. Sebelum tentara Cina pergi, Ping He dan prajuritnya meluncurkan tembakan ke arah titik benteng komandan tentara Amerika. Wan Li dan Chong Rong masih mencari Qianli serta yang lain di ruangan pompa. Namun mereka hanya melihat hancurnya ruangan itu. Ketika Cheng Hu hendak memeriksa di bagian utara jembatan, seketika juga tubuhnya hancur akibat serangan dari bala bantuan Batalion 3 Resimen 7 Angkatan Laut Amerika. Open fire!
Open fire! Qian Li yang sudah tahu bahwa bala bantuan tentara Amerika sudah datang. Ia meniupkan peluit dan itu tandanya semua pasukan Cina harus ditarik mundur. Wan Li masih bertekad mencari kakaknya. Ia melanggar perintah untuk mundur. Begitu juga dengan Chong Rong. Akhirnya mereka turun ke ruangan pompa dan menyelamatkan Komandan Qian Li. Mereka yang tersisa selamat dari serangan bala bantuan Amerika, namun jembatan Sumun kembali dikuasai pasukan Amerika. Di saat semua pasukan tertidur lelap, Chong Rong, prajurit yang dipercaya untuk menjaga radio transmitternya, mendapati radio itu menyala. Agar ia bisa menggunakannya dengan baik, Chong Rong berinisiatif membawa radio itu ke tempat yang lebih tinggi, berniat untuk menghubungi markas mereka. Ketika ia sampai di atas bukit, ia melihat pesawat musuh berdatangan. Para pasukan yang tertidur pun terbangun karena mendengar deru mesin pesawat. Belum sempat yang lain terbangun dan bersembunyi, pesawat itu lebih dulu menjatuhkan bom. Chong Rong yang menyaksikan rekan-rekannya hendak dibombardir, ia langsung melepaskan tembakan supaya musuh teralihkan. Namun belum sampai di situ, Qian Li dan lainnya sekarang digempur dengan senjata mesin pesawat. Akibat gempuran pesawat itu menjadikan pasukan Kompi 7 dan 9 banyak yang gugur. Walaupun mereka hanya tinggal sedikit, semangat juang yang mereka miliki tak pernah surut. Dan pasukan musuh kini memperbaiki jembatan Sumun agar semua pasukan Amerika bisa sampai ke pelabuhan Hungnam. Malam harinya, prajurit Cina yang tersisa melanjutkan misi penyerangan. Ping He akan melakukan bom bunuh diri di jembatan dengan menaiki truk bermuatan bom dari atas bukit. Wan Li bertugas mengalihkan musuh dengan meniupkan peluit di berbagai arah dalam waktu 3 jam sekali. Sedangkan Qian Li sendiri akan memasuki camp dan meledakkan jembatannya. Dan untuk Kompi 9 yang tersisa akan berusaha memancing tembakan musuh ke arah mereka. Qian Li yang sudah dikelilingi musuh tetap menjalankan misinya. Di momen ini Qian Li hanya bisa tersenyum dan menembak ujung RGP bazooka itu. Qian Li sekali lagi berhasil meledakkan jembatan Sumun dan membuat kerusakan cukup parah, namun ia harus gugur dalam penyerbuan itu. Di paginya, tentara Amerika turun mengecek situasi. Di sana terlihat Qian Li sudah membuku dan Wan Li membuku di sandaran kakaknya. Tentara Amerika melepaskan semprotan pelontar api ke arah mereka hingga akhirnya es yang berada di tubuh Wan Li dan kakaknya mencair. Dari api tubuh kakaknya, Wan Li selamat dari pembukuan. Walaupun jembatan Sumun rusak cukup parah, pasukan Amerika mendapat bantuan untuk menyeberang jembatan itu. Dengan alat bantu untuk menyeberang jembatan Sumun, musuh berhasil tiba di pelabuhan Hungnam. Pada 24 Desember 1950, pasukan 10 Amerika pergi tergesa-gesa meninggalkan pelabuhan. Sebelum meninggalkan pelabuhan, pihak musuh memasang dinamit di sekitar pelabuhan untuk meledakkan semua logistik yang tidak bisa mereka bawa pulang.
Sedangkan di jembatan Sumun, Wan Li bertemu dengan pasukan Cina yang akan menyerang musuh di pelabuhan Hungnam. Akan tetapi pelabuhan itu keburu diledakkan oleh musuh sebelum mereka tiba di sana. Saat tiba, mereka menyaksikan para pasukan musuh sudah berlayar menjauh pelabuhan Hungnam. Di Danau Changjin, Jenderal Militer Cina memberikan hormat pada Danau Changjin. Setelah semua prajurit sampai di stasiun Kanggue di Korea, semua lencana para prajurit yang gugur disatukan dan setiap komandan kompi melaporkan prajurit yang tersisa. Dari kompi 4 hanya 32 prajurit yang selamat, kompi 5 hanya 38 prajurit, batalion artileri 107 prajurit, dan di momen ini Wan Li melaporkan bahwa kompi penyusup 7 dari 150 tentara hanya tinggal 1 tentara. Dan itu dirinya sendiri. Ia pun mendapatkan penghargaan dari Jenderal Militer Cina. Film diakhiri dengan memperlihatkan Wan Li pulang membawa abu jasad kakaknya. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.